Perkenalkan, nama saya Yevita Horza dengan NPM A1G023030. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah mengenai perubahan air danau menjadi biru dan akan mengaitkannya dengan dengan keahlian saya, yaitu kimia kehidupan. Yang pertama itu uraian masalah. Pada proyek yang telah kami buat, masalah yang diangkat dalam proyek ini itu adalah perubahan warna air danau menjadi biru akibat penggunaan pupuk jenis NPK secara berlebihan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan eutrofikasi, yaitu peningkatan konsentrasi nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Ketika alga mati dan terurai, proses ini mengonsumsi oksigen terlarut di air yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan berdampak pada ekosistem danau. Selain itu, senyawa kimia tertentu dari pupuk juga dapat berkontribusi terhadap perubahan warna air. Nah, kaitan dengan topik saya yaitu kimia kehidupan. Dari perspektif kimia kehidupan, masalah ini itu dapat dianalisis melalui interaksi kimiawi antara senyawa pupuk dengan lingkungan akuatik. Komponen utama pupuk NPK seperti nitrat dan fosfat memengaruhi keseimbangan nutrisi dalam air dan berkontraksi dengan mikroorganisme seperti alga. Selain itu, studi kimia kehidupan dapat menjelaskan proses transformasi senyawa pupuk di air, termasuk dampaknya terhadap pH, kandungan oksigen, dan toksisitas bagi biota air. Analisis ini juga relevan untuk merancang solusi yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik atau teknik mitigasi lain untuk mengurangi dampak negatif pupuk terhadap ekosistem danau. Nah, yang kedua itu ada akibat atau dampak masalah. Perubahan warna air danau menjadi biru akibat penggunaan pupuk NPK secara berlebihan memiliki beberapa dampak signifikan, baik secara ekologi maupun kimiawi. Nah, salah satu akibat utama adalah terjadinya eutrofikasi yang menyebabkan ledakan populasi alga. Ketika alga mati dan terurai, proses dekomposisinya mengonsumsi oksigen terlarut di dalam air yang dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen, atau bahkan kondisi anoksia, tidak adanya oksigen di danau. Hal ini mengancam kelangsungan hidup organisme air seperti ikan dan mikroorganisme aerob. Kaitannya dengan topik saya yaitu kimia kehidupan. Dalam konteks kimia kehidupan, dampak ini dapat dijelaskan melalui proses biokimia di ekosistem danau. Ekses nitrogen atau fosfor dari pupuk mengubah keseimbangan kimia dalam air, meningkatkan produksi senyawa organik oleh alga dan menghasilkan senyawa toksik seperti amonia serta gas berbahaya seperti metana dari dekomposisi anaerobik. Selain itu, perubahan pH akibat aktivitas mikroorganisme dan senyawa pupuk dapat memengaruhi struktur dan fungsi protein organisme air yang mengganggu metabolisme mereka. Akumulasi bahan kimia dari pupuk juga dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan manusia jika air danau digunakan sebagai sumber air bersih. Nah, yang selanjutnya itu penyebab munculnya masalah. Nah, masalah perubahan warna air danau menjadi biru disebabkan oleh penggunaan pupuk NPK yang berlebihan. Pupuk ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium dalam konsentrasi tinggi yang jika tidak terserap sepenuhnya oleh tanaman dapat terbawa oleh aliran air hujan ke badan air seperti danau. Akumulasi nitrogen dan fosfor di dalam air memicu pertumbuhan alga yang cepat, menyebabkan perubahan visual pada air, termasuk warna biru pada jenis alga dan senyawa kimia yang terlarut. Nah, untuk kaitannya dengan kimia kehidupan, itu dari perspektif kimia kehidupan, penyebab ini berkaitan dengan reaksi kimia dan interaksi biologis antara senyawa pupuk dan ekosistem air. Nitrat dan fosfat dari pupuk adalah nutrisi esensial bagi tanaman, tetapi kelebihan konsentrasi di lingkungan perairan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem. Proses metabolisme alga yang dipicu oleh nutrien ini dapat menghasilkan pigmen dan senyawa kimia tertentu yang memengaruhi warna air. Selain itu, senyawa pupuk dapat memengaruhi sifat fisikimia air seperti pH dan kadar oksigen yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan biota air. Nah, solusi yang kami pilih, itu solusi yang telah kami usulkan adalah pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi sebagai alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan pupuk kimia NPK. Pupuk organik ini kaya akan nutrisi alami seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, tetapi dalam bentuk yang lebih terkendali sehingga lebih sedikit risiko pencemaran lingkungan. Selain itu, pupuk organik memiliki kemampuan memperbaiki struktur
proses pembuatan pupuk organik melibatkan dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang dapat dikaji melalui mekanisme biokimia. Transformasi senyawa organik menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman terjadi melalui proses biologis seperti mineralisasi yang nitrifikasi yang dapat dioptimalkan menggunakan pendekatan berbasis kimia kehidupan. Nah, untuk nama program yang telah kami buat itu dari kandang ke ladang. Nah, deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan yaitu program dari kandang ke ladang ini merupakan inisiatif untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti pupuk kimia. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk NPK seperti pencemaran air danau akibat eutrofikasi, serta mendukung praktek pertanian berkelanjutan melalui pendekatan terpadu. Program ini mengedukasi peternak dan petani tentang manfaat pupuk organik limbah ternak serta penerapannya di ladang. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, program ini juga meningkatkan produktivitas pertanian secara alami dan ekonomis. Keterkaitannya antar topik. Yang pertama dalam program dari kandang ke ladang ini yaitu setiap topik keahlian saling mendukung untuk membentuk kegiatan yang utuh dan berkelanjutan. Yang pertama, kimia kehidupan, menganalisis kandungan nutrisi dalam kotoran sapi, nitrogen, fosfor, kalium, serta proses biokimia seperti dekomposisi yang mineralisasi yang terjadi selama pembuatan pupuk organik. Topik ini menjadi dasar ilmiah untuk memastikan bahwa pupuk yang dihasilkan efektif bagi tanaman sekaligus aman bagi lingkungan. Yang kedua, itu topik ahli genetik, berkontribusi dalam pengelolaan mikroorganisme, pengurai yang optimal untuk meningkatkan kualitas pupuk organik. Pendekatan genetika juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dekomposisi limbah melalui seleksi mikroba unggul atau bioteknologi. Yang ketiga itu ahli tumbuhan, mengkaji kebutuhan nutrisi tanaman terhadap pupuk organik yang dihasilkan termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Keahlian ini memastikan bahwa pupuk organik memberikan hasil yang sebanding atau lebih baik dibandingkan pupuk kimia. Yang keempat itu pada hewan, mempelajari aspek peternakan khususnya manajemen kotoran sapi sebagai limbah yang bernilai ekonomis. Keahlian ini mencakup cara pengelolaan limbah ternak yang efektif agar lebih mudah diolah menjadi pupuk tanpa mencemari lingkungan. Yang kelima itu pada manusia, berfokus pada dampak program terhadap masyarakat termasuk edukasi petani dan peternak mengenai manfaat pupuk organik, penerapan teknologi ini di ladang dan peningkatan kesejahteraan ekonomi serta kesehatan di lingkungan. Nah, untuk kelima topik ini, yaitu keahlian ini berkontribusi dalam setiap tahap program mulai dari pengolahan limbah, kimia kehidupan, hewan, optimasi proses genetik, penerapan pada tanaman, tumbuhan, hingga manfaat sosial dan ekonomi manusia. Kombinasi ini memastikan bahwa program berjalan secara ilmiah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir itu uraian tentang bagaimana program yang telah kami buat. Adapun program yang kami buat dalam web itu yaitu yang berjudul dari ladang ke kandang. Itu halaman pertama itu ada judul besar yang sudah saya sebutkan tadi, itu dari kandang ke ladang, dan juga nama kelompok serta gambar untuk penjelasan untuk halaman selanjutnya. Dan halaman kedua yaitu ada pengantar yang menjelaskan tentang pupuk organik dan kotoran sapi dan mengajak kita untuk menggunakan pupuk yang aman. Untuk halaman ketiga itu membahas tentang deskripsi penjelasan tentang ada masalah, penyebab, dampak, serta jika dibiarkan akan menjadi apa selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu alat dan bahan dan cara pembuatan dan prosedur kerjanya. Di situ juga sudah kami tampilkan untuk link YouTube-nya pada web yang sudah kami